Tapi Lilith juga sempat nanya, apakah golem-golem itu bisa dipinjam? Light langsung bilang gak bisa, karena kalau mereka sampai meminjamkannya keluar, bisa-bisa identitas dan kekuatan mereka terekspos, dan itu bakal memicu konflik dengan pihak lain. Lilith paham, lalu setuju buat lanjut memeriksa bagian tepi luar. Sementara itu, Yume Shadow versi bayangan dari Yume ikut terlibat dalam percakapan. Yume Shadow merasa heran, karena penyamarannya benar-benar sempurna. Bahkan Light dan kepala pelayan Nono gak sadar kalau yang mereka lihat itu palsu. Lilith memastikan sendiri identitasnya, dan Yume Shadow mengaku kalau penyamaran itu bukan cuma karena sihir kartu, tapi juga hasil kerjasama dengan Light. Di dalam hatinya, Yume Shadow sendiri agak kagum, karena efek penyamaran itu bahkan menipu para ahli sihir dan pelayan kerajaan. Setelah urusan luar selesai, Lilith dan Light balik ke ruang rapat. Di sana, Light mulai menceritakan hal yang lebih pribadi. Light bilang ke Lilith bahwa dirinya pernah hampir mati di abyss hanya karena statusnya sebagai calon master. Dari pengalaman itu, muncul niat untuk membalas dendam pada kelompok petualang Gathering of Races. Light juga cerita kalau dirinya masih mencari kebenaran di balik kehancuran kampung halamannya. Ia masih belum tahu alasan pasti kenapa desanya diserang. Tapi yang jelas, untuk sampai ke lantai 4 saja butuh magic item transfer, dan itu artinya musuhnya bukan orang biasa. Lilith terkejut mendengarnya, lalu setuju buat lanjut menemui Light di lantai 4. Setelah mendengar cerita itu, Lilith merasa kaget sekaligus sedih. Menurutnya, hal sekejam itu bahkan melebihi apa yang pernah terjadi di kerajaan miliknya. Lilith sempat mengaitkan hal itu dengan keluarganya. Ayah dan kakaknya juga sering diremehkan oleh ras lain dalam urusan diplomatik. Meski tidak tahu banyak soal peristiwa di masa lalu, Lilith merasa bersalah dan berjanji akan membantu Light mencari informasi soal master dan kandidatnya. Tapi, Light menahan, karena kalau mereka bertindak gegabah bisa menimbulkan kecurigaan dari kerajaan lain. Pembahasan kemudian beralih ke masalah internal kerajaan Lilith. Lilith mengaku kalau ia nggak tahu berapa banyak rumput yang tumbuh di dalam kerajaannya sendiri. Istilah yang ia pakai buat nyebut mata-mata negara lain. Ia bilang sulit banget buat duduk tenang di atas takhta selama para mata-mata itu belum disingkirkan.